Bayang-bayang Assen, Ducati terpecah di antara kemenangan Marquez dan kekecewaan Bagnaia. Sirkuit Assen, Belanda, Sabtu 28 Juni 2025. Hawa dingin khas Belanda menyelimuti balapan sprint MotoGP yang menegangkan. Dua pembalap Ducati berada di ujung yang berlawanan dari spektrum emosi. Di satu sisi, Marc Marquez menorehkan kemenangan dramatis. Sementara di sisi lain, Francesco Bagnaia kembali bergelut dengan kekecewaan dalam pertarungan jarak pendek. Hasil ini melukiskan gambaran yang rumit bagi tim pabrikan Italia tersebut, mengungkapkan celah performa dan strategi yang perlu segera diatasi. Kemenangan Marquez di Assen adalah sebuah kisah ketahanan dan kecerdasan balap. Setelah mengalami dua kecelakaan hebat pada sesi latihan hari Jumat, meninggalkan dirinya babak belur dan memar, Marquez memulai sprint race dari posisi keempat. Kejadian mengerikan pada hari Jumat jelas tidak memupus semangatnya. Ia justru menunjukkan mental baja yang sudah menjadi ciri khasnya. Start yang brilian hampir langsung membawanya ke puncak, meskipun sempat tersingkir sesaat oleh Fabio Quartararo di tikungan pertama. Insiden tersebut yang nyaris membuatnya terjatuh dianggap Marquez sebagai momen krusial dalam balapan. Dengan kecakapannya yang luar biasa, ia mampu bangkit dan mengalahkan saudaranya sendiri, Alex Marquez, dengan selisih waktu hanya 0,351 detik. Kemenangan ini menambahkan 12 poin berharga ke pundi-pundi poinnya, memperlebar keunggulannya di klasemen menjadi 43 poin. Meskipun mengakui tidak terlalu optimistis sebelum balapan, karena kondisi fisiknya dan kecepatannya yang sebenarnya sedikit di bawah Alex Marquez dan Bagnaia, Marquez membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang tangguh, mampu memanfaatkan setiap peluang untuk meraih kemenangan. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari pengelolaan situasi yang tepat, bukan semata-mata kecepatan murni. Namun, di sisi lain, kecemerlangan Marquez kontras tajam dengan performa Bagnaia. Finish di posisi kelima, jauh dari harapan setelah kualifikasi yang mengesankan dan sesi latihan bebas yang konsisten. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyoroti performa Bagnaia yang impresif pada hari Jumat dan Sabtu pagi, di mana Bagnaia bahkan lebih cepat daripada Marquez. Namun, semua itu sirna begitu lampu start menyala. Bagnaia langsung kehilangan satu posisi dan gagal bersaing untuk memperebutkan podium. Ia tersalip oleh kedua pembalap Gresini Racing, Alex dan Fabio Di Giannantonio. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai performa Bagnaia dalam balapan sprint. Kekecewaan Bagnaia bukan hanya sekadar hasil balapan yang buruk. Ia mencerminkan permasalahan yang lebih dalam dan telah berulang sejak diperkenalkannya format sprint race pada tahun 2023. Bagnaia mengakui kesulitannya secara konsisten dalam balapan jarak pendek, meskipun ia telah meraih 9 kemenangan sprint race dalam 2 musim terakhir. Ia menduga perbedaan antara balapan sprint dan balapan utama terletak pada tangki bahan bakar yang lebih kecil untuk sprint race, yang secara signifikan mempengaruhi feel motornya. Menurutnya, perubahan ini telah membuatnya kesulitan untuk menyalip, meskipun ia merasa lebih cepat daripada pembalap yang ada di depannya. Pernyataan Bagnaia ini menunjukkan bahwa masalahnya bukanlah kurangnya kecepatan, melainkan kesulitan adaptasi dan pengendalian motor dalam kondisi balapan sprint yang spesifik. Bagnaia sendiri menyatakan bahwa ia telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi kesulitan ini, namun belum menemukan solusi yang tepat. Ini adalah tantangan besar bagi Bagnaia dan timnya, mengingat pentingnya poin sprint race dalam perebutan gelar juara dunia. Perbedaan performa antara Marquez dan Bagnaia dalam balapan sprint di Assen mengungkapkan celah yang signifikan dalam strategi dan adaptasi tim Ducati. Meskipun keduanya menggunakan motor yang sama, hasil mereka sangat kontras. Kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan kondisi yang kurang ideal, bahkan setelah mengalami kecelakaan hebat, menunjukkan keunggulan mental dan kemampuannya untuk memaksimalkan potensi motornya dalam situasi yang sulit. Di sisi lain, kesulitan Bagnaia menunjukkan perlunya pengembangan strategi dan penyesuaian lebih lanjut terhadap motor untuk menghadapi format sprint race. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Ducati dapat menyatukan kekuatan kedua pembalapnya, memanfaatkan kekuatan Marquez dan mengatasi kelemahan Bagnaia untuk menghadapi sisa musim balap. Tantangan ini bukan hanya soal teknologi, namun juga soal strategi, mental, dan koordinasi tim yang solid. Assen telah memberikan pelajaran berharga bagi Ducati. Pelajaran yang perlu segera dipelajari dan diterapkan agar mereka dapat terus bersaing di puncak klasemen.
Jalan menuju gelar juara dunia masih panjang, dan bagaimana Ducati menangani perbedaan performa antara dua pembalap bintangnya akan menentukan nasib mereka di musim ini.